Perkenalkan, nama saya Iska Irma. Di sini saya merupakan perwakilan dari kelompok 3 peminatan Kesling semester 6 akan mempresentasikan materi mengenai bahan tambahan pangan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah keamanan pangan. Di sini saya ditemani oleh rekan saya, Siti Rasidah, untuk menyambung penjelasan dari saya. Happy watching! Terdapat 6 sub pembahasan dalam materi ini. Yang pertama adalah definisi bahan tambahan pangan, yang kedua adalah jenis-jenis bahan tambahan pangan, yang ketiga adalah regulasi terkait bahan tambahan pangan, dan yang keempat adalah bahaya bahan tambahan pangan. Selanjutnya yang kelima adalah penggunaan bahan tambahan pangan yang dilarang, dan yang terakhir adalah contoh kasus terkait bahan tambahan pangan yang ada di Indonesia. Baik, penjelasan yang pertama adalah mengenai definisi bahan tambahan pangan. Menurut Permenkes RI nomor 772, bahan tambahan pangan adalah bahan yang biasanya tidak digunakan dalam makanan dan biasanya bukan merupakan komponen khas makanan, mempunyai ataupun tidak mempunyai nilai gizi yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan, baik dalam proses pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, ataupun penyimpanan. Sedangkan menurut para ahli, yang pertama menurut kodeks, bahan tambahan pangan adalah bahan yang tidak lazim dikonsumsi sebagai makanan, yang sengaja dicampurkan pada proses pengolahan makanan. Sedangkan yang kedua menurut FAO, di dalam Furia tahun 1980, BTP adalah senyawa yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan dengan jumlah atau ukuran tertentu dan terlibat dalam proses pengolahan, pengemasan, ataupun penyimpanan. Serta yang terakhir, yang ketiga, adalah menurut Yuliarti tahun 2007, bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam makanan untuk mempengaruhi sifat ataupun bentuk makanan itu sendiri. Beberapa bahan tambahan yang diizinkan digunakan dalam makanan menurut Permenkes RI nomor 722 Menkes per 91988 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada antioksidan. Antioksidan digunakan untuk mencegah terjadinya proses oksidasi. Contohnya ada asam askorbat dan garamnya untuk produk daging, ikan, dan buah-buahan kaleng. Yang kedua ada antikempal untuk mencegah atau mengurangi kecepatan pengempalan atau untuk menggumpalnya makanan yang mempunyai sifat higroskopis yang biasa ditambahkan antikempal, misalnya susu, krim, dan kaldu bubuk. Yang ketiga ada pengatur keasaman yang dapat mengasamkan, menetralkan, dan mempertahankan derajat keasaman makanan. Contohnya ada asam laktat dan malat yang digunakan pada jelly. Yang keempat ada pemanis buatan. Pemanis buatan dapat menyebabkan rasa manis pada makanan yang tidak atau hampir tidak mempunyai nilai gizi. Contohnya ada aspartam, siklamat, dan sakarin. Yang kelima ada pewarna untuk memperbaiki dan memberi warna. Contohnya Grand S untuk warna hijau, kurkumin warna kuning, dan karamel untuk warna coklat. Yang keenam ada penyedap rasa dan aroma. Penguat rasa dapat memberikan dan mempertegas rasa dan aroma. Contohnya asam guanilat, asam inosinat, dan monosodium glutamate atau MSG pada produk daging. Yang ketujuh ada pengeras, yaitu untuk memperkeras atau mencegah lunaknya makanan. Contohnya AL sulfat, ALNA sulfat untuk pengeras acar ketimun dalam botol. Yang kedelapan ada pemutih dan pematang telur, yaitu untuk mempercepat proses pemutihan dan atau pematangan tepung hingga dapat memperbaiki mutu penanganan. Yang kesembilan ada pengemulasi, pemantap, dan pengental, yaitu untuk membantu terbentuknya atau memantapkan sistem dispersi yang homogen pada makanan yang biasanya mengandung air atau minyak. Contohnya gelatin, pemantap
dan pengental untuk kesediaan keju. Yang ke-10 ada pengawet. Pengawet sendiri untuk mencegah fermentasi atau pengasaman atau pengurangan oleh mikroorganisme. Contohnya asam benzoat dan garamnya untuk produk buah, kecap, dan keju. Selain bahan tambahan pangan yang tercantum pada peraturan menteri tersebut, masih ada beberapa BTP lainnya yang biasa digunakan bahan tambahan pangan, misalnya enzim, yaitu BTP yang berasal dari hewan, tanaman, atau mikroba, yang dapat mengurangi secara enzimatis, misalnya membuat pangan menjadi lebih empuk, lebih larut, dan lain-lain. Yang kedua ada penambahan gizi, yaitu bahan tambahan berupa asam amino, mineral, atau vitamin, baik tunggal maupun campuran, yang dapat meningkatkan nilai gizi pangan. Yang ketiga ada humektan, yaitu BTP yang dapat menyerap lembab uap air sehingga mempertahankan kadar air pangan. Terdapat beberapa regulasi yang mengatur mengenai bahan tambahan pangan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentunya tentang Kesehatan. Lalu Permenkes RI Nomor 33 Tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan. Di luar ini masih terdapat banyak regulasi-regulasi lain mengenai bahan tambahan pangan dan bisa dilihat sendiri oleh audiens serta dibaca pada slide yang tertera. Bahan tambahan pangan dapat berupa ekstra bahan alami atau hasil sintetis kimia. Bahan yang berasal dari alam umumnya tidak berbahaya. Sementara untuk bahan tambahan pangan artifisial atau sintetik mempunyai risiko terhadap kesehatan jika disalahgunakan pemakaiannya. Produsen pangan skala rumah tangga atau industri kecil memakai bahan tambahan yang dinyatakan berbahaya bagi kesehatan karena alasan biaya. Tidak jarang produk pangan ditambahkan zat yang bukan untuk makanan, tetapi untuk industri lain, misalkan untuk tekstil dan cat. Badan BPOM menemukan banyak produk-produk yang mengandung formalin. Formalin bersifat desinfektan, pembunuh hama, dan sering digunakan untuk mengawetkan mayat. Pewarna tekstil seperti rodamin B sering pula ditemukan pada kerupuk dan terasi. Mengonsumsi makanan yang mengandung formalin atau rodamin B dapat menyebabkan kerusakan organ dalam tubuh dan menyebabkan penyakit kanker. Pembahasan yang kelima adalah mengenai penggunaan bahan tambahan pangan yang dilarang. Terdapat beberapa jenis bahan tambahan pangan memang yang dilarang penggunaannya. Yang pertama adalah asam borat atau sering disebut dengan boraks. Zat ini merupakan zat untuk membuat kenyal, menimbulkan rasa gurih, membuat renyah, dan mengawetkan makanan. Kemudian yang kedua adalah rodamin B. Rodamin B ini digunakan umumnya sebagai pewarna kertas dan tekstil. Mengkonsumsi zat ini tentunya menimbulkan efek negatif dalam waktu lama, dapat menimbulkan gangguan pada fungsi hati dan bisa mengakibatkan kanker hati. Kemudian yang ketiga adalah methynyl yellow. Methynyl yellow umumnya digunakan sebagai pewarna tekstil dan cat. Zat ini adalah senyawa kimia dari azeto aromatik yang dapat menimbulkan tumor dalam berbagai jaringan hati, kandung kemih, saluran pencernaan, atau jaringan kulit. Kemudian yang keempat adalah sakarin. Sakarin merupakan bahan pemanis buatan berbahaya, biasanya digunakan pada produk es sirup. Sakarin dapat menyebabkan kanker, kantung kemih, dan bersifat karsinogenik pada binatang. Bahan tambahan pangan berikutnya adalah siklamat. Siklamat ini merupakan pemanis buatan juga yang biasanya digunakan dalam pembuatan sirup. Siklamat
berpotensi menyebabkan pengecilan testikular dan kerusakan kromosom. Lalu yang keenam adalah formalin. Formalin sendiri adalah bahan pengawet yang biasanya ditemukan dalam beberapa produk seperti mie telur, ikan asin, ataupun bakso. Bahan selanjutnya adalah asam salisilat. Bahan ini lazimnya digunakan sebagai obat untuk menghilangkan rasa nyeri, menurunkan demam, atau menghilangkan pembengkakan. Akan tetapi masih ada kasus penyalahgunaan asam salisilat ini sebagai pengawet pada bahan makanan. Selanjutnya adalah DEPC. Bahan ini dapat digunakan sebagai pengawet namun dapat menyebabkan kanker. Lalu dulsin. Dulsin ini adalah pemanis buatan yang daya manisnya 250 kali dari daya manis sukrosa. Hasil percobaan pada hewan menunjukkan bahwa dulsin dapat menyebabkan kanker. Terakhir adalah kalium bromonat. Penggunaannya dalam makanan maupun minuman dapat membahayakan kesehatan karena bersifat karsinogenik. Kasus bahan tambahan pangan di Indonesia. Yang pertama, studi kasus jajanan yang mengandung boraks dan formalin di Taman Kurma Kota Lubuk Linggau. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Novianti dan kawan-kawan, terdapat jajanan yang mengandung formalin sebanyak 22 sampel, yaitu sosis, mie, bakso, dan tahu goreng yang terdapat pada beberapa pedagang di lingkungan Taman Kurma Kota Lubuk Linggau. Yang kedua, rodamin B pada kue tok. Studi kasus 5 pasar tradisional di Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan hasil penelitian Retno tahun 2021 menunjukkan bahwa 16 sampel 4 pasar tradisional positif dari rodamin B dan 4 sampel 1 pasar tradisional negatif dari rodamin B. Yang ketiga, analisis kandungan formalin pada tahu putih di Pasar Bersahati Kota Manado tahun 2017. Berdasarkan hasil penelitian Lakunto dan kawan-kawan pada tahun 2017, dari seluruh sampel sebanyak 14 pedagang tahu yang positif mengandung formalin sebanyak 13 pedagang dan 1 sampel negatif mengandung formalin. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.